Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengarkan dan kita renungkan bersama hari ini, saya ambilkan dari kitab Yehezkiel pasal 37, ayatnya ayat 1 sampai yang ke-6. Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 6. Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hei anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hei tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Ayat nats kita dari ayat yang ke-6, saya ulangi demikian. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging-daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, saat ini di tengah wabah corona yang sangat berbahaya, berdiam diri di rumah menjadi tindakan yang terbaik. Mengurung diri untuk sementara, menarik diri dari aktivitas rutin untuk berjumpa dengan yang lain. Itu adalah cara yang paling bijak untuk memutus mata rantai penyebaran corona yang berbahaya. Tidak nyaman, memang membosankan, bahkan mungkin ada yang menganggap ini mencekam dan menakutkan. Seolah-olah saat ini tidak ada kehidupan karena banyak hal yang harus kita tunda, banyak hal yang tidak bisa kita lakukan seperti biasanya secara normal. Kondisi seperti ini mendekatkan kita pada refleksi dan perenungan seperti yang telah kita baca tadi pada kitab Yehezkiel 37 1 sampai 6. Saudara-saudara, kondisi Israel saat itu sangat memprihatinkan karena banyaknya kekalahan beruntun, keterpurukan. Mereka menderita sengsara dan hidup dalam
keputusasaan. Dalam kondisi yang seperti itu, dituliskan bagaimana mereka ibarat tulang-tulang kering yang berserakan. Tulang kering menggambarkan kematian, tidak adanya kehidupan. Di tengah kondisi yang memprihatinkan itu, seruan pemulihan menjadi hal yang sangat dirindukan. Pemulihan menjadi harapan mereka semua. Melalui kesaksian teks kitab ini, terutama di ayat yang ke-6, kita bisa mendengar bagaimana pengharapan itu diberikan oleh Tuhan. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Bagai tetesan air di padang pasir, suara harapan pemulihan itu sungguh menggembirakan, menyemangati dan menguatkan Israel akan ada pemulihan melalui proses yang akan mereka terima, pemulihan dari Tuhan, urat-urat yang muncul kembali, tumbuhnya daging, bergeraknya tulang, itulah tanda kehidupan. Pemulihan itu terjadi. Saudara-saudara yang terkasih, pengharapan kita atas pemulihan tentu menjadi kerinduan kita di saat ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, sebagaimana Tuhan ingin memulihkan Israel kala itu. Tuhan pun akan memulihkan keadaan dan kondisi kita saat ini. Akan ada pemulihan. Percayalah kepada Tuhan dan percayakan pada pemerintah untuk menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Tentu dengan dukungan kita semua. Saat ini kita ibarat domba yang berada di lingkaran serigala yang mengancam di sekeliling kita. Domba adalah binatang yang lemah dan ringkih. Domba tidak berdaya. Sementara serigala di sana meraung-raung hendak menerkam kita. Ibarat bahaya corona. Tetapi yakinlah bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Bersyukurlah kita ada gembala yang melindungi kita. Tuhan adalah gembalaku. Amin.
Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.